Tottenham segera pecat Antonio Conte. Perseteruan Mourinho dan Presiden Lazio. Real Madrid tertarik rekrut Kaoru Mitoma. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Kontrak Messi di PSG akan selesai Juni tahun 2023. Beberapa rumor sudah mengapung mengenai masa depan pemain 35 tahun itu. Klub Arab Saudi Al Hilal disebut menginginkan Messi. Barcelona juga dikaitkan dengan Messi. Ayah Messi, Jorge, juga dikabarkan sudah diam-diam bertemu dengan Barcelona untuk membahas transfer. Ex pemain timnas Prancis dan Bayern Munchen Vicente Lizarazu menegaskan bahwa dirinya berharap Messi bertahan di PSG. Dia ingin Messi berlaga di Liga Prancis lebih lama. Karir Phil Jones di Old Trafford dihancurkan oleh berbagai problem cedera yang membuat dia hanya bermain 21 laga selama 4 tahun terakhir. Namun, yang bikin geleng-geleng kepala, Salary Sport mengalkulasi pendapatan Jones selama berkarir untuk Setan Merah. Menurut Salary Sport, hanya dengan duduk-duduk manis tanpa ikut berkontribusi di lapangan, Jones bisa meraup hingga 28,5 juta pound sterling sejak tahun 2018. Jika dirupiahkan, Jones berpenghasilan 547 miliar rupiah sejak 5 tahun lalu. Victor Osimhen di laga itu membuat koleksi golnya di Liga Italia saat ini mencapai 21 gol. Merujuk pada catatan Football Italia, jika terus konsisten memimpin daftar top skor Liga Italia, Osimhen bakal menorehkan sejarah baru. Ya, penyerang 24 tahun itu bakal tercatat sebagai pemain Afrika pertama yang bisa merebut status Capocannoniere atau top skor Serie A. Bukan cuma itu, Victor Osimhen juga berpotensi memecahkan sebuah rekor lain, yakni jumlah gol terbanyak dalam semusim dengan jumlah 36 gol. Pertemuan Manchester City dengan Bayern Munchen menjadi salah satu duel yang paling dinantikan di babak perempat final Liga Champions 2022-2023. Erling Haaland bakal berjumpa dengan musuh lamanya. Erling Haaland pernah 7 kali bermain melawan Bayern dan semuanya bersama Dortmund. Dia 5 kali tampil kontra Bayern Munchen di Bundesliga dan 2 kali di ajang DFL Super Cup Piala Super Jerman. Haaland mencetak 5 gol dalam 7 pertemuan itu. Akan tetapi, dalam 7 pertemuan itu timnya selalu kalah. Lionel Messi kembali dibikin tumul Stade Rennes saat PSG takluk di Liga Prancis. Dalam riwayatnya, Rennes memang termasuk musuh terkutuk yang kerap bikin repot sang pemilik 7 trofi Ballon d'Or. Tim asal Prancis Barat Laut itu adalah satu dari hanya 3 klub yang gawangnya gagal dibobol Messi setelah dihadapi minimal 4 kali. Rekornya melawan Rennes adalah 3 kali kalah dan cuma sekali menang dari 4 bentrokan tersebut. Semuanya tanpa melahirkan satupun gol dari rekening Lionel Messi. PSG kembali mendapat hasil mengecewakan dalam lanjutan kompetisi Ligue 1. Hasil ini tidak mengubah keberadaan Les Parisiens di puncak klasemen sementara. PSG memiliki 66 poin dari 28 pertandingan. Meski demikian, masa depan Christophe Galtier sebagai pelatih utama diragukan. Keadaan ini diperparah dengan kegagalan dalam ajang Liga Champions setelah tersingkir Bayern Munchen dalam babak 16 besar. Laporan dari LQP menyatakan bahwa pemegang kepentingan klub akan menunggu hingga akhir musim. Melihat kompetisi domestik hanya tinggal menyisakan 12 pertandingan lagi, tentu saja hampir menjadi misi mustahil bagi Real Madrid untuk mengejar ketertinggalan poin dari skuad asuhan Xavi Hernandez. Terlebih, klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu itu terus-menerus mendapatkan hasil inkonsistensi. Walau Barca diprediksi bisa mengakhiri puasa gelar La Liga sejak tahun 2019 lalu, Sergio Busquets selaku kapten tim tetap tak mau jemawa. Dirinya meminta rekan-rekan setimnya untuk tetap fokus di laga-laga tersisa. Ada beberapa alasan mengapa Chelsea ingin berpisah dengan Mendy di musim panas nanti. Faktor pertama adalah faktor performa. Penampilan sang kiper cenderung menurun di musim ini sehingga posisinya tergusur oleh Kepa. The Mirror mengeklaim bahwa Chelsea ingin melepaskan Mendy setelah negosiasi kontrak dengan sang kiper berakhir dengan kegagalan. Chelsea awalnya ingin memperpanjang kontrak Mendy yang habis pada tahun 2025 nanti, namun kedua pihak gagal menemukan kata sepakat terkait nilai kontrak baru tersebut.
Musim panas tahun 2023 nanti, kontrak Sergej Milinkovic-Savic di Lazio hanya akan tersisa 1 tahun. Jumlah klub bersiap melepas tawaran untuk sang pemain, salah satunya Liverpool. Setidaknya dengan menjualnya pada akhir musim nanti, Lazio bisa mendapatkan uang sekitar 50 juta euro. Lazio menginginkan ada klub yang berani menawar sebanyak itu untuk mendatangkan pemain berusia 28 tahun. Jika membiarkan Sergej setahun lebih lama, Lazio bisa saja kehilangan sosok penting bagi lini tengah tim tanpa speser pun. Pierre-Emerick Aubameyang melakukan tindakan yang mengejutkan selepas laga El Clasico. Pemain Chelsea ini terlihat berada di ruang ganti Barcelona. Momen ini diabadikan oleh Ferran Torres, pemain sayap Barcelona. Ia membagikan cerita di akun Instagramnya ketika bersama Aubameyang. Kedua pemain tersebut tampak bahagia. Keberadaan Aubameyang di ruang ganti Barcelona jadi sebuah misteri, walaupun banyak yang berpendapat ini ada hubungannya dengan keinginannya untuk keluar dari Chelsea. Belakangan ini Chelsea dilaporkan berpotensi berpisah dengan Mount. Ini disebabkan negosiasi kontrak baru sang gelandang di Stamford Bridge terpantau masih alot. Akar masalah perpanjangan kontrak Mount di Chelsea adalah nominal kontrak sang gelandang. Mount merasa gaji yang ia dapatkan di Chelsea saat ini terlalu kecil. Ia mengajukan kenaikan gaji yang sangat besar, sementara Chelsea hanya mau membayar sekitar 180.000 pound sterling per pekan. Setelah negosiasi yang panjang, kedua pihak sepakat untuk tidak sepakat. Jadi Chelsea mempersilahkan Mount untuk pergi mencari klub baru. Karu Mitoma tampil ciamik di skuad Brighton. Dengan driblenya yang ciamik, ia mencetak banyak gol dan assist bagi anak asuh Roberto De Zerbi tersebut. Dilansir Tim Ta, winger berusia 25 tahun itu berpotensi melanjutkan karirnya di La Liga pada musim depan. Real Madrid dilaporkan kesemsem merekrut sang winger. Menurut laporan tersebut, Real Madrid tertarik merekrut Mitoma untuk memperkuat sektor sayap mereka, sebab Carlo Ancelotti membutuhkan winger baru dan pemain timnas Jepang itu dinilai cocok untuk kebutuhan timnya. Drama terjadi pada derby della Capitale antara Lazio kontra AS Roma dalam lanjutan Serie A. Para pemain kedua tim ternyata sempat terlibat perseteruan selepas pertandingan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, momen itu terjadi di depan ruang ganti. Presiden Lazio Claudio Lotito kemudian datang dan coba melerai. Tak lama kemudian, Mourinho muncul yang awalnya berniat masuk ke ruang ganti Roma. Mourinho dikabarkan terlibat adu mulut dengan Lotito. Perseteruan keduanya kemudian diakhiri oleh Direktur Roma Tiago Pinto. Jude Bellingham saat ini menjadi komoditas panas di antara klub-klub top Eropa. Salah satu klub yang paling sering dibahas dan dikaitkan dengan Bellingham adalah Liverpool. Menurut The Athletic, Liverpool saat ini tertinggal dengan klub-klub lain dalam peperangan harga melawan 9 klub untuk mendapatkan servis Bellingham. Situasi pun semakin tak mudah bagi Liverpool jika melihat perjalanan mereka musim ini. Bahkan tim Arahan Jurgen Klopp belum tentu bermain di Liga Champions musim depan. Tanpa sepak bola di Liga Champions, maka pemasukan Liverpool juga berkurang. Hasil imbang 3-3 yang diraih Tottenham Hotspur saat jumpa Southampton pada akhir pekan kemarin membuat Antonio Conte murka di sesi konferensi pers setelahnya. Kini The Telegraph melaporkan bahwa pimpinan klub Daniel Levy telah mempertimbangkan langkah selanjutnya secara hati-hati dan diharapkan Conte akan didepak sebelum minggu berganti. Dengan kontraknya yang habis di akhir musim, banyak yang percaya dia mencoba untuk memaksa keluar dari klub. Salah satu caranya adalah mengkritik pemain dan institusi tempat ia melatih. Dua musim terakhir, Ramsdale menunjukkan performa yang apik bersama Arsenal. Ia bahkan mulai dipanggil ke timnas Inggris, meski ia masih belum mampu menggusur posisi Jordan Pickford sebagai kiper utama Inggris. Sebuah dukungan diberikan David Seaman kepada Aaron Ramsdale. Kiper legendaris Arsenal itu percaya sang junior sangat layak untuk jadi kiper utama timnas Inggris untuk beberapa tahun ke depan. Ramsdale masuk dalam skuad timnas Inggris untuk tampil di kualifikasi Euro tahun 2024. Kansnya bermain di turnamen ini cukup besar. Real Madrid sama sekali tidak berminat menjual Camavinga karena mereka melihat sang gelandang sebagai pemain masa depan mereka. Madrid melihat bahwa Camavinga adalah sosok ideal untuk menjadi penerus Luka Modric di tim mereka.
jadi Madrid ogah menjualnya. Madrid berencana memberikan kontrak baru berdurasi panjang bagi Camavinga. Sebagai kompensasinya, sang gelandang akan mendapatkan kenaikan gaji yang besar pula. Real Madrid nantinya akan memasukkan klausul rilis senilai 1 miliar euro dalam kontrak barunya itu. James Milner kontraknya akan habis di musim panas ini. Banyak kabar menyebut bahwa ia akan meninggalkan Anfield di akhir musim nanti. Football Insider mengeklaim bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Gelandang berusia 37 tahun itu dilaporkan akan dipertahankan oleh Jurgen Klopp. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Klopp menilai Milner masih sangat berguna. Pasalnya ia bisa bermain di beberapa posisi. Selain itu, Milner adalah sosok yang sangat penting di ruang ganti Liverpool, di mana ia salah satu sosok pemimpin di kalangan pemain Liverpool. Timnas Inggris harus kehilangan Marcus Rashford untuk ajang kualifikasi Piala Eropa tahun 2024. Striker milik Manchester United tersebut cedera. Rashford mengalami cedera saat MU mengalahkan Fulham 3-1 di ajang Piala FA. Pemain berusia 25 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-83 untuk digantikan oleh Fred. Pemain berusia 25 tahun itu membutuhkan perawatan setelah terjatuh, tetapi masih harus dilihat apakah cederanya serius atau tidak. Namun ini adalah istirahat yang memang dibutuhkan oleh salah satu pemain bintang andalan Ten Hag. Manchester United dikabarkan akan coba membajak De Jong lagi pada musim panas nanti. Raksasa Inggris itu ingin memanfaatkan krisis finansial yang masih melanda Barcelona. Namun bursa transfer belum resmi dibuka. De Jong sudah tegas menolak, ia tidak mau pergi meninggalkan Barcelona. Manchester United tampaknya harus mencari target lain untuk memperkuat lini tengahnya pada musim panas nanti. Peluang mereka untuk mendapatkan De Jong praktis hampir tertutup. Menurut Footmer 1, Mohamed Salah sedang mempertimbangkan angkat kaki dari Liverpool. Hal itu tak lepas dari laju babak belur Liverpool di musim ini. Jika skenario ini benar-benar terjadi, sang Raja Mesir disebut akan lebih senang bila merapat ke kancah Liga Spanyol. Meski begitu, tak diketahui secara pasti klub mana yang akan dituju Salah bila dia betulan merapat ke negeri Matador. Barcelona dan Real Madrid tentu jadi dua klub yang paling logis menampung superstar 30 tahun tersebut. Agen Erling Haaland, Rafaela Pimenta menegaskan apabila harga kliennya tersebut akan sangat luar biasa jika pindah dari Manchester City. Itu berarti jika ada tim yang nekat untuk membajak sang pemain, maka mereka harus mempersiapkan harga fantastis. Untuk klausul rilis sendiri diketahui apabila Haaland dihargai sebesar 1 miliar pound sterling. Pimenta sendiri memberikan klausul rilis sebesar itu karena ia ingin City memegang kendali penuh akan Haaland, dan juga karena ia ingin berkomitmen sebagai rekan bisnis yang terpercaya dengan Manchester City. Belakangan, pelatih AC Milan Stefano Pioli mulai digoyang mengingat performa tim yang tak konsisten. Pioli memang mampu meyakinkan pemilik AC Milan di kompetisi domestik meskipun penampilannya kurang konsisten. Pemilik AC Milan memiliki satu target yang harus dipenuhi oleh Pioli, yaitu lolos ke Liga Champions musim 2023-2024 nanti. Memang, posisi Milan sangat mendukung untuk mencapai target tersebut, tetapi para pesaing kini mulai merapat, dan jika Pioli gagal membawa Milan finish di posisi Liga Champions, ia kemungkinan besar akan dipecat. MU meminjam Sabitzer dari Bayern Munchen sampai akhir 2022-2023. Gelandang Austria itu sudah 5 kali menjadi starter dalam 9 penampilannya. Peran Marcel Sabitzer akan semakin dibutuhkan Manchester United karena Casemiro sedang diskors akibat menerima kartu merah keduanya di musim ini. Kendati demikian, belum bisa dipastikan apakah MU akan mempermanenkan Sabitzer. Namun, Sabitzer mengatakan saat ini masa tinggalnya hanya sampai musim panas. Kontrak Keane bersama Tottenham akan habis pada Juni tahun 2024. Sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk penandatanganan kontrak baru. Manchester United disebut-sebut siap untuk mencari peluang mendapatkan Keane. Menurut The Times, Tottenham meminta 100 juta pound sterling jika MU tertarik dengan Keane. Pembayaran juga tidak boleh dicicil, melainkan langsung lunas. Keane sudah berusia 29 tahun. Dalam usia tersebut memang sudah selayaknya angkat kaki untuk bisa merasakan gelar juara.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.